Sebuah film seorang laki-laki yang mempunyai bakat tinggi bisa berjalan di atas tali. Ia awalnya hanya pemain akrobat. Saat ini dia belajar dari koran. New York ingin membangun 2 menara kembar tertinggi di dunia. Dia sangat bersemangat. Kesempatan untuk menjadi terkenal datang. Akan tetapi dia sangat natural. Teknologinya sama sekali tidak profesional. Hanya tali yang diikat, kemudian ia jatuh, terlentang di atas tanah. Untuk ini, dia menemui seorang master, belajar bagaimana berjalan di atas tali, cara mengikat simpul yang benar, tapi teknologi mudah didapat dan mental sulit didapatkan. Terakhir kali sampai di garis finish, Philip tidak bisa menahannya, terus bergoyang, hampir terjatuh ke atas tanah. Hari ini dia tampil di danau Zhejiang. Mulai berjalan pelan-pelan dan perlahan. Di bawahnya ada seorang nelayan yang berkata dia tidak sedikit bergetar, berangsur-angsur tidak stabil, dan akhirnya laki tersebut terjatuh. Dia tidak percaya diri. Hari-hari ketika dia harus berjalan di atas tali menara kembar. Masih 3 bulan tahap proses pembelajaran, tapi orang ini punya solusi yang gila. Dalam simulasi yang ia buat, memutuskan untuk datang langsung. Malam itu juga, dia menyelinap, ikat tali pancing ke pilar lain. Di sisi lain menara, ikat tali dengan alat pancing, tali tebal untuk mengikat baja. Berhasil menyiapkan baja. Keesokan pagi, ia muncul. Tanpa perlindungan apapun. Lapangan bawah penuh dengan orang-orang. Semua orang bersorak untuknya. Philip yang gagal. Paksa semua orang putus asa melihatnya. Mencoba menyempurnakan kinerjanya. Meskipun ditangkap polisi karena melanggar hukum, tapi ini membuatnya sangat percaya diri. Pada saat yang sama, kabar baik lainnya datang. 2 menara kembar tertinggi di dunia sudah dibangun. Orang itu datang ke menara dengan penuh semangat. Bangunan itu langsung menuju ke langit. Dia sangat bersemangat naik ke atas menara. Berjalan di atas balok, berani untuk melihat ke bawahnya, langit terlalu tinggi. Tapi Philip tidak takut. Bersemangat dan terus bersemangat, tapi belum dimulai. Tinggi, tinggal bersama untuk memasang kabel di menara. Tapi itu tidak boleh, tanpa tali pengaman. Philip bahkan lebih marah. Pertengkaran guru dan murid, tapi dengan kata-katanya yang indah, akhirnya mereka setuju untuk membantunya. Kemudian dia berdiri di atas tali setiap hari dan berjalan, biarkan percannya gemetar di ujung sana. Latihan keseimbangan, pendamping membuat 7 busur dan anak panah super. Bisa menembak jauh, ikat kabel di menara. Tidak hanya itu, Philip berpura-pura menjadi identitas yang berbeda setiap hari, memotret amatir struktur menara kembar, supervisor untuk sementara waktu. Seorang wartawan mengambil kesempatan untuk mewawancarai, memencerahkan jarak antara 2 menara kembar, naik lift bolak-balik ratusan kali menyelidikinya. Dia semakin percaya diri, tapi manusia tidak sempurna. Hari itu sangat pemeriksaan. Kakinya menginjak paku, bahkan jalan kaki pakai tongkat. Philip tidak bisa berbuat banyak. Setiap hari berjalan dengan tongkat, lanjut mengamati struktur bangunan tersebut, dan beberapa bagian bangunan tidak dapat diakses. Perlu cara lain. Hanya ini caranya. Philip bertemu dengan penggemarnya ketika berada di lift.
Orang ini pasti melihat penampilan Philip. Philip dengan cepat menariknya masuk. Ternyata dia mengizinkannya masuk dan keluar gedung. Philip juga membutuhkan intercom, harus kabel lama, karena nikrabel akan dimonitor. Di toko yang berbeda, dia berbicara dengan seorang bos. Bos memperkenalkan dua orang. Mereka bekerja di kapal. Dapat membantu mereka. Jadi begini caranya. Philip mengumpulkan uang temannya. Di penghujung hari, grup ini dibagi menjadi dua tim. Grup pertama, ketiga temannya turun di menara utara. Rekam yang bekerja di menara tersebut pergi ke kantor. Sampai malam tiba, kemudian keluar untuk memasang kabel baja. Dan Philip akan ke menara selatan yang paling sulit. Ada yang belum selesai, tidak bisa masuk dan keluar. Mereka berpura-pura menjadi pekerja profesional, menipu penjaga keamanan, tapi di lantai bawah ditahan oleh mandor. Semua orang sudah selesai. Mereka tidak boleh naik ke atas. Kemudian Philip hanya dapat mengatur agar dapat berbicara. Sampai semua pekerja pulang, mandor akhirnya setuju. Sampai di lantai, baru didorong setengah jalan, rodanya tiba-tiba pecah. Mereka harus membongkar barang di tempat di dalam roda, ketinggiannya bekerja sama memindahkannya. Kemudian saat itu, tiba-tiba penjaga datang dan mereka kaget. Menyuruhnya untuk bersembunyi. Philip kabur lewat tangga. Dia dan rekannya bersembunyi. Mereka duduk di atas balok baja, membuat kesalahan akan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Lebih menakutkan lagi, Jeff rekannya takut akan ketinggian. Philip menghiburnya agar tidak merasa takut. Ambil pulpen, buat lubang di kain, amati situasinya, menunggu selama 7 menit. Akhirnya petugas itu pergi dan mereka pun lega. Dua itu orang berani keluar. Sekarang sangat gelap. Keduanya berjalan ke atas gedung. Philip melihat temannya. Lebih dari postur yang ditentukan, beri tanda-tanda rekannya untuk menembak. Tapi saat kritis, panah itu keluar jalur, tersangkut di balok. Tidak ada cara lain, diri sendiri harus mengambilnya. Dia mulai merangkak untuk mengambil panah tersebut. Pada saat panah akan jatuh, dia menariknya, mulai panah ini ditarik. Philip berhasil mendapatkan intercom, terhubung dengan rekannya. Kemudian mulai memasang tali. Dia menarik tali. Tiba-tiba, secara tidak sengaja, tali baja itu terjatuh ke bawah. Gravitasi yang kuat menarik keduanya. Melihat talinya jatuh dengan cepat, Philip dengan cepat mengunci kepala kabel. Saat ini, agar talinya berhenti. Pegang talinya hanya beberapa jam sebelum fajar. Philip agak cemas. Gerakannya semakin cepat. Saat kabel dipasang, matahari sudah terbit. Siapa yang tahu? Di gedung seberang akan ada yang menyeberang. Dia tersedak. Dia tidak ingin masuk penjara. Philip terlambat untuk berpikir. Setelah dia memperbaiki kabel utama, pergi memperbaiki kabel tambahan yang di sebelahnya. Tidak bisa melakukannya sendiri, jadi dia membawa Jeff yang takut ketinggian. Jeff bergerak perlahan-lahan. Philip bergerak ke sisi lain untuk memperbaiki. Keduanya berada di atas ketinggian ratusan meter. Hanya tali kawat tanpa keamanan. Semuanya sudah siap. Dia siap memulai. Dia menginjakkan kaki lebih dahulu.
ambil keseimbangan. Dia mengambil langkah pertama, langkah kedua. Langkahnya sangat lambat dan lembut. Tanpa tali pengaman, ia berjalan. Setelah tidak seimbang, ia akan gagal. Tapi Philip sangat senang dan bersemangat. Dia merasa ringan, dan dia terus bersemangat. Hanya ada kabel tipis di bawah kakinya. Segera dia berjalan setengah jalan. Rekannya tidak bisa membantu, hanya memberi semangat. Di lantai bawah penuh dengan orang yang ingin melihatnya. Philip tiba dengan selamat di menara utara. Dia berhasil, tapi yang aneh adalah tidak ada kegirangan di wajah Philip. Kemudian dia melakukan aksi lain yang membuat heboh para penonton di dunia. Dia berjalan kembali. Kali ini dia berjalan dengan cepat dan tenang, perlahan demi perlahan, pergi ke tengah. Penampilannya baru saja dimulai. Dia perlahan menggerakkan kakinya ke belakang, berlutut lagi di atas tali. Ini adalah salamnya. Penghargaan untuk menara kembar. Penghargaan untuk seluruh New York. Dia berdiri lagi, dan ia perlahan-lahan berjalan, tapi dua petugas polisi datang. Mereka menangkap rekan Philip, meneriakinya untuk kembali. Saat ini, Philip tiba-tiba menaikkan palang yang dibawanya dan membelokkan lagi dirinya dan mulai berjalan pergi. Dia tak ingin mengakhiri pertunjukannya. Kemudian, ia melihat banyak penonton di bawahnya. Dia meletakkan palang keseimbangan dan ia berlutut. Lihat ke bawah. Tangan terbuka, memberikan salam untuk penonton yang melihatnya. Saat itu, di menara selatan, polisi pun datang. Tapi Philip tidak panik dan ia tidak takut. Dia tetap berjalan perlahan demi perlahan, mengangkat palang keseimbangan sekali lagi. Ia berputar dan kembali lagi ke menara yang sebelah dengan satu kaki di atasnya. Polisi melihatnya. Polisi tidak bisa bernapas karena takut. Philip menikmatinya dengan rasa senang. Dia berjalan ke tengah sambil jongkok, berbaring di suatu tali, melihat ke awan. Philip terlihat sangat menikmati keindahan dengan tenang. Saat itu, seekor burung keluar dari awan dan menghampirinya. Ini pertama kalinya ia sadar ia berada di atas ketinggian. Dia merasa terancam. Dia harus kembali. Tapi saat itu, tekanan besar membuat balok kayu hancur. Bagian panahnya hampir hancur. Philip kakinya tergelincir, hampir terjatuh. Seluruh perangkat mulai tidak bisa menahannya. Bahkan lebih menakutkan lagi, dia perlu berjalan untuk waktu yang lama. Kakinya sudah berdarah. Tapi saat kritis, dia menahan pikirannya lagi dan terus fokus, kembali mengangkat pelan keseimbangannya dengan kemenangan. Selangkah demi selangkah kembali ke menara. Kejutan buat Pak Polisi. Philip menyelesaikan kejutan ini dengan melempar keseimbangan. Setelah turun, polisi pun menariknya, dan polisi pun sangat takut. Dia ditahan untuk pertama kalinya, tapi di lantai bawah, semua orang bersorak dan bertepuk tangan. Bahkan polisi yang membawanya ke bawah memuji dia. Reporter berbondong-bondong mewawancarainya. Mereka semua ingin mewawancarai pria ini, dan Philip pun tersenyum. Saya menyukai hal ini dan rela menukar dengan hidup saya. Kemudian, setelah meninggalkan kota, ia menerima izin permanen ke menara kembar. Dia bisa datang kapanpun dia mau, mengenang saat-saat ia di puncak dalam hidupnya. Ini adalah keajaiban langka dalam hidup manusia.
dengan berdirinya menara kembar. Ini juga hal yang unik di mata banyak orang. Orang ini tidak waras. Tapi dalam sejarah tidak peduli apakah dia gila atau jenius. Yang penting adalah sekarang adalah masa depan yang ditatap. Orang-orang yang berjalan di kota ini melihat ke langit. Mereka dapat melihat